Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mabruroh dari kelas 6B Studi Kelayakan Bisnis Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, contoh, dan juga perbedaan jenis-jenis perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perusahaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan. Perusahaan juga didefinisikan sebagai organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Di Indonesia sendiri, perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada yang tidak terdaftar. Bagi perusahaan yang terdaftar, maka akan mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Berikut saya akan menjelaskan pengertian dari jenis-jenis perusahaan di Indonesia yang mempunyai badan usaha yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah jenis perusahaan yang modalnya dimiliki oleh satu orang pengusaha. Perusahaan perseorangan dijalankan oleh satu orang tersebut. Jika terdapat pekerja, maka statusnya hanya membantu pengusaha yang terikat dalam perjanjian kerja. Contoh dari perusahaan perseorangan ialah usaha pertanian, usaha perdagangan, industri kecil, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah jenis perusahaan yang berdiri dari perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dan memasukkan sesuatu untuk membagi keuntungan bersama. Persekutuan perdata merupakan bentuk umum dari persekutuan firma dan perusahaan komanditer. Contoh dari persekutuan perdata adalah kantor hukum dan juga kantor akuntan publik. Kemudian yang ketiga, ada persekutuan firma. Persekutuan firma adalah jenis perusahaan yang dibentuk dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama yang sama. Contoh dari persekutuan firma ialah firma Crocs, firma Nike, firma Diadora, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah jenis perusahaan yang terdiri dari dua orang atau lebih, di mana anggotanya memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Contoh dari persekutuan komanditer adalah CV Canfield Group, CV Taruna Jaya Mandiri, dan juga CV Global Energy System, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada yayasan. Yayasan adalah jenis perusahaan yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Namun jika melihat dari pengertian perusahaan, menurut Undang-Undang Dokumen Perusahaan, yayasan tidak termasuk ke dalam perusahaan karena yayasan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Contoh dari yayasan ialah yayasan sosial, yayasan lembaga konsumen, yayasan lembaga konsumen Indonesia, yayasan pembinaan anak cacat, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada koperasi. Koperasi adalah jenis perusahaan yang didirikan dan dioperasikan oleh anggotanya sendiri, di mana seluruh anggotanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengelola perusahaan. Contoh dari koperasi ialah koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, koperasi serbaguna, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh ialah perusahaan negara. Perusahaan negara adalah jenis perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara, baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecilnya. Contoh dari perusahaan negara adalah perusahaan BUMN, Pertamina, PLN, serta berbagai bank BUMN yang ada di Indonesia.
Itulah pengertian dari bentuk-bentuk badan usaha. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada pembagian bentuk perusahaan yang dikelompokkan badan hukum dan juga bukan badan hukum. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada tabel yang menunjukkan perbedaan atau perbandingan dari antara bentuk-bentuk badan usaha yang sudah dijelaskan tadi. Jika dilihat dari tabel tersebut, maka jelas ya teman-teman perbandingannya. Dilihat dari siapa pengguna jasanya, siapa pemilik usahanya, siapa yang mempunyai hak suara, serta bagaimana voting dilakukan. Dari semua bentuk badan usaha yang tadi telah dijelaskan, itu memiliki perbedaan dan juga perbandingan dari masing-masing semuanya. Nah, itulah jenis-jenis perusahaan berdasarkan badan usaha yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.